Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hila Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 201120086 dari kelas 1 MC. Saya di sini sedikit mengulas materi mata kuliah Qawaid Fikih Siyasah pada pertemuan ke-12, 13, dan ke-14, yaitu tentang kaidah umum, kaidah khusus, dan skala prioritas yang diampu oleh Ibu Eva Fadilah SHMH. Baik, untuk materi yang ke-12 ini yaitu tentang kaidah umum. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama. 5 kaidah ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. 5 kaidah fikih tersebut adalah: yang pertama, perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maksudnya, kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berasal dari setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk i'tikaf. Dan yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang-orang yang ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya apakah ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat tidak atau 4 rakaat, maka hendaknya dia buang keraguannya dan menetapkan hadisnya atas apa yang ia yakini. Dan untuk yang ketiga yaitu kesempatan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai berikut: Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya adalah apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam khusyah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya, keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan dalam perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Dan yang keempat yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Maksudnya adalah adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut. Dan yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam juga sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah menetapkan masa haid, besaran nafkah atau kualitas bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Dan untuk materi yang ke-13 adalah yaitu tentang kaidah-kaidah khusus. Kaidah yang pertama yaitu kaidah fikih dalam bidang
Ibadah. Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntutan syariah. Suci dari hadas, tidak ada batas waktu. Percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. Tidak bisa disiasatkan atau ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya. Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya. Setiap tempat yang digunakan untuk sholat sunnah secara mutlak sah pula digunakan sholat fardu. Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya adalah disenangi. Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada yang dikaitkan dengan tempatnya. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Kekhawatiran membolehkan qasar sholat, ibadah yang didatangkannya atau ketentuannya dalam bentuk yang berbeda-beda boleh melakukannya dengan cara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut. Bagian yang terpisah dari binatang yang tidak hukumnya seperti bangkai sepertikan binatang tersebut dalam satu jenis benda tidak wajib 2 kali zakat. Dan untuk yang terakhir yaitu barang siapa yang diwajibkan kepadanya zakat fitrah, maka wajib pula baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang dia wajibkan menafkahinya. Dan yang kedua yaitu kaidah khusus di bidang muamalah dan macam-macamnya, yaitu hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, hukum asal dalam transaksi adalah keriduan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah pelaku sahnya yang diakadkan. Yang selanjutnya yaitu tiadalah seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin. Dan selanjutnya akad yang batal tidak menjadi sah karena diperbolehkan. Dan yang kedua, izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kaidah khusus di bidang keluarga. Hukum asal seks adalah haram. Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri atas suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Setiap 2 orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan atau dianggap laki-laki dan diharamkan untuk menikah di antara keduanya, maka 2 wanita itu haram untuk dimadu. Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Setiap anggota tubuh yang haram dilihat maka lebih haram pada pula dirabahnya. Wali muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. Dan yang selanjutnya, barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu silat, maka talak tidak jatuh. Dan untuk materi yang ke-14 yaitu tentang kaidah skala prioritas. Maksud dari kaidah ini adalah jika dalam waktu bersamaan kita dihadapkan dengan pilihan menolak mafsadah atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah. Dan untuk kriteria maslahat adalah yang pertama, maslahat diukur dari kesesuaiannya dengan maqasid syariah, dalil-dalil dan semangat ajaran kaidah. Dan yang kedua, kemaslahatan harus meyakinkan. Yang ketiga, kemaslahatan berlaku umum. Dan yang keempat, kemaslahatan memberi kemudahan bukan sebaliknya. Maksud dari kaidah di atas adalah jika ada benturan antara kemaslahatan umum dan khusus, maka didahulukan maslahat umum karena dalam maslahat umum terkandung maslahat khusus. Contohnya adalah operasi organ tubuh. Operasi ini bisa jadi mudarat, namun jika tidak diamputasi,
lalu mengakibatkan penyakit berkepanjangan, bahkan membahayakan nyawa, maka lakukanlah operasi itu. Dan contoh yang kedua yaitu sholat itu tujuannya, sedangkan menghadapi Ka'bah itu syarat dan wasilah, sehingga sholatnya harus dilakukan walaupun arah kiblatnya tidak tepat betul. Dan untuk contoh yang selanjutnya, mengikuti pendapat menurut ijma didahulukan dari pendapat perseorangan. Mungkin itu saja ulasan materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.